Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Elisa Margaret Panjaitan dari kelas 10H. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Di mata pelajaran kali ini, saya akan membawakan tugas sejarah mengenai kontroversi sejarah. Nama guru pembimbing dari mata pelajaran tersebut adalah Bu Aziza. Sejarah sumber pertama saya dapat dari web news.com. Saya ambil kesimpulan dari web tersebut mengenai kontroversi pergantian Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie. Dapat dilihat penjelasannya bahwa transisi Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie adalah diawali dari aksi unjuk rasa yang terjadi di mana-mana. Posisi Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun menjadi presiden bergoyang. Karena hal itu, ribuan mahasiswa yang turun ke jalanan yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Selama beberapa hari, Presiden Soeharto masih mencoba untuk bertahan. Namun, aksi unjuk rasa yang semakin banyak dan beruntun membuat kerusuhan di sejumlah kota Indonesia membuat dia meletakkan tumpuk kekuasaannya atau melepaskan kekuasaannya. Dia menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya yang bernama Bahrudin Jusuf Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dilantik menjadi presiden. Sama seperti era sebelumnya, peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie tidak berlangsung secara mulus. Sejarah sumber kedua saya dapat dari skripsi mahasiswa Jember berikut penjelasannya. Dari penyerahan Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie, mulai menandai detik-detik kemunculan banyaknya politik di Indonesia. Walaupun berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, B.J. Habibie sebagai wakil presiden layak untuk melanjutkan kekuasaan Presiden Soeharto. B.J. Habibie sendiri dengan segala keyakinannya segera mengagendakan pemilu untuk mengakhiri ketidakpastian politik. Pemilu pertama pada Soeharto berlangsung pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai politik lainnya. Hasil pemilu tersebut membentuk komposisi anggota parlemen yang berimbang dari berbagai kekuatan politik yang ada dan menutup kesempatan B.J. Habibie menjadi presiden karena B.J. Habibie gagal dalam sesi laporan pertanggungjawaban dalam sidang parlemen. Setelah melalui proses politik yang rumit dan berlangsung secara demokratis, pemilu 1999 yang diakhiri dengan SU atau Sidang Umum MPR berhasil menghasilkan kekuatan legislatif yang dipresentasikan oleh Institut DPR dan MPR dengan menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yaitu dengan terpilihnya Gus Dur dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1999 sampai dengan 2004 dan nantinya Gus Dur dan Megawati diharapkan mampu membawa proses transisi ke arah konsolidasi demokrasi. Alasan kenapa menjadi kontroversi saya dapat dari web Kompas.com. Perdebatan yang terjadi sebagai kontroversi ketika B.J. Habibie diangkat sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri adalah bahwa adanya pihak yang pro dan tidak pro yang berdebat tentang B.J. Habibie. Beberapa pihak yang pro menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie adalah sah, legal, dan konstitusional. Hal ini dikarenakan situasi tersebut telah termasuk dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan apabila presiden wafat atau berhalangan dalam menjalankan tugas sebagai presiden, maka dapat digantikan oleh wakil presiden. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Jelaslah hal ini dapat dijadikan dasar pengangkatan B.J. Habibie. Sementara itu, pihak yang tidak pro menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie tidak dapat diterima dan ini inkonstitusional. Beberapa alasannya adalah dikarenakan adanya anggapan bahwa B.J. Habibie adalah bagian resign dari Orde Baru sehingga penunjukan beliau sebagai presiden tidak sejalan dengan semangat reformasi dan bertentangan dengan nilai demokrasi. Kesimpulannya adalah dimulai dari Presiden Soeharto yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai presiden. Pada masa Presiden Soeharto, semua harga melonjak dan keamanan Indonesia terganggu. Posisi Presiden Soeharto mulai goyah pada saat ribuan mahasiswa turun ke jalanan untuk pengunduran presiden dan adanya aksi unjuk rasa di mana-mana. Dimulai dari gerakan mahasiswa di Jakarta, pada akhirnya merambat ke aksi di luar ibu kota bahkan Pulau Jawa. Lalu masuk ke tragedi Trisakti. Pada 12 Mei, Universitas Trisakti melakukan aksi damai dengan massa sejumlah 6.000 orang termasuk mahasiswa, dosen, alumni, dan karyawan. Gerakan anti-Soeharto melakukan berbagai tekanan melalui demonstrasi di gedung parlemen. Di saat yang sama, para pendukungnya pun mulai berpihak kepada demonstran. Pada 21 Mei, Soeharto membacakan pernyataan bahwa ia turun dari kursi kepresidenan dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie akan melanjutkan sisa jabatan presiden. Hari itu Soeharto resmi turun dari kursi kepresidenannya dan B.J. Habibie naik menduduki kursi presiden. Masa transisi atau masa pergantian Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie membuat banyaknya pihak pro dan pihak kontra di politik Indonesia. Walaupun seperti itu, Presiden B.J. Habibie tidak menjabat lama sebagai Presiden di Republik Indonesia.